Halo, hai, ketemu lagi. Kita sekarang di SIMRS Kanza mau ngebahas tentang rawat inap. Nah, di rawat inap ini masih banyak yang belum paham ya. Di rawat inap banyak sekali teman-teman yang belum paham apa-apa saja yang akan dilakukan di rawat inap. Nah, ini saya belum masukkan pasiennya ke rawat inap, saya input dulu. Saya masukkan ke rawat inap dulu, yang mana tadi ya? Ini kayaknya. Coba kita cek dulu. Ini tadi, sebentar saya cek dulu. Oh, bukan dia. Bukan. Ini dia. Terus oke, ini buat status set statusnya dirawat. Set status menjadi dirawat. Kamarnya terserah mana aja boleh. Oke, sini aja dah. Satu. Masa awal. Diare. Nggak tahu saya diagnosanya apa. Simpan. Kalau sudah status kamar terisi. Oh iya, sorry. Status kamar terisi. Kosongin dulu. Ganti. Apaan sih, langsung tidak boleh kosong. Ya kan sudah. Kosong. Ganti. Oke. Simpan. Nah, apa saja yang harus dilakukan dari teman-teman yang ada di rawat inap? Yaitu yang pertama itu teman-teman pastikan nih pasiennya benar ada di rawat inap apa tidak. Si nama pasiennya udah benar ada di ruangannya tidak sesuai dengan yang di SIMRS apa tidak gitu ya. Karena banyak sekali kejadian si pasien ini adanya di misalkan di 01 ternyata di SIMRS adanya di 02. Di SIMRS ada di 01, pasiennya ada di 02. Itu kan berbeda ya. Jadi benar-benar dicek keberadaan dari pasien tersebut gitu ya. Kalau memang sudah ada di situ dan sudah benar baru kita melakukan tindakan selanjutnya. Tetapi kalau tidak sesuai antara nomor antara data pasiennya dengan kamar inapnya, teman-teman berhak untuk melakukan pemindahan, atau kalau tidak mau dipindahkan langsung atau takut salah bisa dilaporkan ke bagian pendaftaran. Nah, di sini teman-teman tinggal klik kanan di pasiennya. Di sini ada statusnya itu data rekam medis. Di sini ada screening gizi, ada penilaian awal keperawatan, kebidanan dan kandungan gitu ya. Penilaian awal keperawatan, kebidanan dan kandungan. Di sini ada penilaian awal fisioterapi, masuk di sini juga kalau memang ada penilaian awalnya. Kemudian di sini ada riwayat perawatan juga untuk melihat riwayat pasien ini sebelumnya kemana saja, ngapain aja, terus sampai dengan SOAP-nya apa saja itu kita bisa lihat, biaya perawatannya sampai sekarang sampai dari sebelumnya itu misalkan sebelumnya dia pernah rawat inap nih selama 1 minggu. Nah, di situ kita bisa tahu si pasien ini total biayanya, kita bisa tahu sampai apa namanya resume semuanya kita bisa lihat dari sini, sampai obat-obatannya pun kita bisa tahu gitu ya. Oke, itu kalau untuk riwayat perawatan itu adanya di data rekam medis. Kemudian permintaan. Nah, di sini teman-teman banyak yang belum melakukan menjalankan yang namanya permintaan, yaitu ada permintaan jadwal operasi, permintaan lab dan radiologi. Kemarin sempat ditanya untuk melihat kalau kita sudah melakukan pemeriksaan lab itu di mana gitu ya. Dan kalau sudah melakukan pemeriksaan radiologi itu di mana? Nah, di sini nih kita coba. Itu melakukan pemeriksaan lab. Dikasih klinisnya apa ya, saya tes gitu ya. Nah, saya mau darah rutin. Ribut banget orang-orang. Ini darah rutin, di sini ada. Nah, nih kita teman-teman tinggal centang. Kemudian apalagi nih, ada apalagi misalkan tadi udah darah rutin, ada CT, terus ada CTBT-nya gitu ya. Nah, ini banyak banget nih pemeriksaannya, urin lengkap.
Oke, kalau sudah di sini tinggal klik simpan nih kalau sudah dipastikan nih di sini udah benar semuanya ya. Di sini hematologi darah rutin udah masuk, CT-BT-nya sudah, sedang darah tebalnya, urin lengkap. Nah, ini udah, berarti udah benar nih. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini nih, teman-teman katanya kita nggak tahu tuh apakah sudah terkirim apa tidak. Nah, di sini nih, teman-teman jangan sampai salah ya. Kita itu infonya di patologi klinis, bukan di patologi anatomi ya. Nah, itu diingat-ingat ya. Biasanya ada juga salah satu rumah sakit tuh infonya di patologi anatomi. Begitu ditanya kok nggak muncul ya? Ternyata mereka inputnya di anatomi. Jadi ya wajar saja di patologi klinis tidak ada gitu ya. Nah, ini kalau sudah melakukan klik simpan, itu kita mau lihat tuh di mana apakah sudah masuk apa belum ya. Tinggal diklik cari. Nah, di sini nih, ini rawat jalan data permintaan. Biasanya akan muncul semua di rawat jalan kalau memang ada permintaan rawat jalan hari itu. Nah, di sini kita kan tadi atas nama pasien tersebut ya dengan apa namanya? Dengan nomor registrasinya pasien tersebut itu. Nah, di sini nih kita ngelihatnya di rawat inap gitu. Ini kan rawat jalan tadi ya, kita cek rawat inap. Caranya gimana tadi ya? Ulang. Kalau sudah disimpan, kita klik di cari. Ini ada tombol cari. Klik tombol cari, rawat inap. Nah, ini dia nih. Nanti dari sini teman-teman dari lab itu akan melakukan validasi, yaitu mengambil sampel atau mengambil hasilnya, gitu ya. Itu dari kalau dari laboratorium kalau kita mau lihat. Nah, nanti ini hasilnya ini akan muncul di data rekam medis tadi. Jadi kita mau lihat SOAP-nya juga munculnya di sana nanti tuh. Kalau sudah disimpan, nanti dia di mana nih? Ada di riwayat pasien juga muncul. Kemudian di resume pasien juga bisa muncul di situ juga nanti ininya. Apa namanya? Hasil labnya gitu ya. Karena banyak banget nih kalau yang rawat inap. Kita mau lihat yang tadi itu di mana, itu adanya di kita di riwayat perawatan, nanti akan muncul. Jadi kalau memang si petugas labnya belum mengajukan atau membawakan kita ini ya hasil dari labnya, bisa saja kita ngelihat dari sini nih nanti. Nah, ini kan sudah ada riwayat sebelumnya akan muncul di sini, penggunaan kamar dan segala macamnya. Oke, kalau sudah itu tadi yang permintaan lab. Bagaimana permintaan radiologi juga sama, sebenarnya sama semua. Jadi kalau memang di radiologi ini misalkan jenis tindakannya nggak muncul, teman-teman tinggal klik ini nih, tanda search yang tanda kaca pembesar ya, itu diklik aja biar muncul semua. Nah, informasi tambahan permintaan foto tidak ada misalnya. Kalau tidak ada ya sudah, kita klik tidak ada atau di strip aja. Dikasih pemeriksaan diagnosis klinisnya apa ya? Saya nggak tahu. Kemudian di torak, kemudian ada ini, ada ini. Nah, kita klik simpan. Oke. Nah, di mana untuk ngelihatnya lagi sama seperti yang tadi, klik cari. Kita klik cari di sini nih. Nah, nih sudah muncul. Nanti dari teman-teman di radiologi kalau mau penyimpanan atau penginputan hasil dari radiologi tersebut. Nah, kalau sudah kemudian kita masuk ke data tindakan pemeriksaan ya. Untuk yang rawat inap, di sini ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, di sini untuk tindakan teman-teman pasti sudah paham ya, penanganan dokter, petugas itu sudah ya. Nanti kita klik semua, kita lihat penanganan dokternya apa saja gitu ya. Ini saya belum buat ininya ya, tindakan-tindakan semuanya. Nah, di pemeriksaan ini nih yang harus diisi, jadi tidak boleh terlewatkan yang di sini. Jadi teman-teman harus isi. Karena ini yang akan dibaca nanti pada saat dokternya misalkan minta saya butuh SOAP pasiennya, saya butuh asesmen pasiennya, itu bisa dilihat dari sini nanti pada saat si dokter minta. Karena kedepannya itu dokter akan melakukan dokter itu akan melihat data rekam medis pasien itu melalui gadgetnya masing-masing gitu ya. Oke, sampai di situ mungkin sudah pada paham ya.
Nah, di sini kita masuk ke obat. Nah, di sini nih, data pembelian obat, input resep pulang, input nomor resep, input resep dokter, ini banyak banget ya. Sampai data stok obat pasien pun kita bisa tahu gitu ya. Kalau dari farmasi sudah ngejalanin untuk stok obat pasien, jadi stok obat pasien itu kita akan tahu sudah berapa yang masuk ke pasiennya, sisa berapa. Nah, itu orang farmasi bisa tahu. Kemudian ada data resep pulang, ada retur obat yang misalkan si pasiennya mau pulang dan obatnya mau diretur bisa gitu ya. Nah, yang digunakan oleh teman-teman dari rawat inap itu yaitu input resep dokter. Nah, di sini nih. Nah, teman-teman mau penginputan resep dokter. Di sini ada umum, ada racikan. Ya, kita coba dari umum dulu. Nah, di umum teman-teman misalkan nih di sini teman-teman bisa lihat stoknya ada berapa sih, sisa stoknya. Nah, kita bisa minta menginputnya itu melihat dari stoknya. Misalkan di sini Buscopan ini stoknya ada 100, saya minta 12. Ini CTM tablet ada 1000, saya minta 12. Sini oke sama semua. Nah, kalau sudah begini nih kita geser ke kanan nih keyboardnya kita geser ke kanan sampai aturan pakai. Nah, akan muncul aturan pakainya. Kemudian cari lagi nih yang tadi yang ini kita geser ke kanan, itu lagi 3 kali sehari lagi ini. Oke, kita sudah, kalau sudah kita klik simpan. Oke, nah itu kalau sudah kembali ke menu yang di sini berarti permintaan resep tadi kita sudah berhasil gitu ya. Bagaimana cara melihatnya? Kita nanti dari farmasi langsung. Biasanya kalau sudah keluar itu sudah tersimpan. Tapi kalau mau memastikan lagi bisa juga dari sini. Farmasi ada di data resep dokter. Nah, di sini rawat inap. Nah, ini yang tadi. Jadi resep rawat inapnya ada, detail rawat inapnya apa, sampai dengan permintaan stok pasien pun bisa gitu ya. Nah, kalau sudah ini kita sudah melakukan apa tadi ya, input ya tadi ya, rawat inap ya, di rawat inap. Oke, tadi sudah obat. Nah, di sini ada input resep dokter, ada input resep pulang. Kalau pasiennya sudah pulang, kita bisa melakukan persiapan obat pulangnya. Nah, hari ini pasiennya boleh pulang, kita resepkan aja obat pulangnya dari sini, bisa gitu ya. Jadi perawat bisa melakukan persiapan, dokter bisa melakukan persiapan, tergantung dari kebijakan rumah sakit. Kebijakan rumah sakitnya memberikan apa? Apakah obat itu hanya bisa dilakukan oleh dokter? Silahkan. Terus yang persiapan itu bisa dilakukan oleh perawat juga silahkan gitu ya. Itu tergantung dari manajemen itu sendiri. Oke, sudah. Tekniknya sama, penginputan resep dari yang resep pulang dan resep dokter. Nah, permintaan stok obat pasien biasanya kita melakukan permintaan stoknya itu biasanya si pasien ini nih, misalkan dari ini apa namanya, akran kali ya, akran injeksi di sini ini saya minta kapasitasnya itu 3 gitu ya. Jadi di sini nih 3. Nah, misalkan 3 kali 1, setiap apa saja nih akan kita tambahkan gitu ya. Jadi di jam 00, jam 1 saya butuh permintaan obat yang sama di jam 1. Kemudian saya minta lagi nih di jam 13, minta lagi di jam 20. Bisa saja seperti itu ya. Ini akan mempengaruhi permintaan stok pasien tersebut. Jadi pada saat sudah disetujui oleh farmasi itu nanti pada saat melakukan pengecekan obat stoknya kita bisa lakukan cek di sini. Jadi kita sudah melakukan permintaan stok obat pasien itu sesuai dengan
jamnya gitu ya. Jamnya misalkan saya butuhnya ada 3, berarti pagi, siang, malam gitu, tinggal di-setting aja di situ. Nah, itu untuk data stok obat pasien. Kemudian apalagi di rawat inap ya? Deposit atau titipan Pak, ini dari keuangan. Udah ada laporan surat. Nah, ini ada surat kontrolnya. Teman-teman bisa membuatkan surat kontrol ke pasiennya untuk. Nah, kalau surat kontrol ini biasanya akan langsung terdaftar di poli tersebut gitu ya. Misalkan diagnosanya apa gitu ya. Diagnosanya, kemudian alasannya untuk kontrol selanjutnya apa, tidak lanjutnya apa, dokternya siapa, kemudian terapinya apa, alasan dilakukan terapi. Nah, polinya nih, poli misalkan penyakit dalam. Nah, ini statusnya kan menunggu ya, menunggu di verifikasi oleh petugas pendaftaran. Nah, ini pada saat melakukan membuat surat kontrol itu akan mendapatkan nomor registrasi langsung. Kita coba klik simpan. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan cetak surat kontrol. Nah, kalau memang tidak, kan sekarang zaman udah canggih banget ya. Jadi nggak perlu dicetak juga gitu. Tinggal dikirimkan langsung ke pasiennya boleh. Kalau memang si pasiennya ada nomor WA kan tinggal dikirim aja ke WA si pasien. Kemudian ini kan tinggal klik simpan saja sih di sini surat keterangannya. Ini kan surat keterangan bahwa rujukannya kapan gitu ya. Nah, rencana titik lanjut sampai semuanya itu bisa dilakukan dari sini. Jadi pada saat membuat SEP rawat jalan selanjutnya enak dari teman-teman yang ada di poli. Seperti itu surat kontrol. Oke, surat kontrol sampai di situ. Kita lanjut ke apa lagi ya? Ini intinya yang di laporan surat banyak banget nih. Mau buat apa-apa ada di sini. Jadi surat cuti sakit pun kita bisa lakukan dari sini. Misalkan si pasien minta surat cuti sakit atau surat jaminan pelayanannya dia selama di rumah sakit. Itu bisa dibuatkan dari sini sampai dengan surat apa namanya pengantar pulang gitu ya, sampai pengumuman pasien itu udah ada sini formulir penerimaan pasien gitu, sudah ada. Oke, kemudian apalagi tadi udah surat-surat. Label biasanya untuk yang ada di gizi itu beda menu lagi. Kemudian anak gabung dan ibu dan bayi gabung sama ibu, info dokter PJ anak. Nah, ini tampilkan dokter PJ ranapnya atau input dokter PJ ranapnya. Di sini kan belum ada ya. Di sini belum ada dokter penanggung jawabnya. Nah, ini bisa teman-teman klik di sini. Dokter penanggung jawabnya bisa diisi siapa gitu, tinggal diklik simpan. Sudah gitu ya, sudah ngantuk bro. Oke, lanjut. Ini rujukan tadi, rujukan untuk keluar itu dibuat dari sini juga. Jadi nanti pada saat dibuatkan SCP rujukan itu enak dari teman-teman pendaftaran, tinggal follow up, tinggal verifikasi, udah SCP-nya bisa terbit dari situ. Sini rujukannya, diagnosanya apa gitu ya. Itu rujukan keluar. Kalau si pasiennya itu merupakan rujukan masuk, itu bisa dari sini juga. Nah, kemudian di sini ada input data, catatan untuk pasien, data HIS itu biasa diminta oleh PPI ya, data HIS. Kemudian ada berkas digital perawatan. Nah, ini berkas digital perawatan ini biasanya untuk berkas-berkas yang semisal dari SIMRS tidak ada nih, belum dibuatkan gitu ya. Di SIMRS belum dibuatkan, tetapi di manual itu kita tetap menggunakannya dan kita butuh gitu ya. Itu bisa saja di apa
diinput di berkas digital keperawatan dari sini. Nanti teman-teman tinggal pilih aja di sini berkasnya apa. Nanti kalau memang kurang berkas digitalnya, konfirmasi ke IT-nya, nanti akan ditambahkan untuk yang berkas-berkas digitalnya. Oke, ini sudah, tinggal nanti akan muncul di sini ya berkas digital. Kalau ini input data, set status, jadi ya ini satu lagi. Jika pasiennya sudah pulang, teman-teman jangan lupa tuh set status pasiennya, jadi apakah dia sehat, ataukah dirujuk, atau meninggal, atau sembuh, atau membaik, atau dia pulang paksa dan sebagainya macamnya, itu ada di sini. Nanti teman-teman input tuh bahwa si pasien ini pulang dalam keadaan apa gitu ya. Kemudian kalau mau diganti, misalkan si pasien jenis bayarnya dari awal itu dia menggunakan BPJS. Nah ternyata setelah 3 hari BPJS-nya nggak jadi, ternyata dia tidak perlu BPJS, jadi akan dialihkan ke umum. Nanti teman-teman bisa ganti di sini jenis bayar. Kemudian diagnosanya, diagnosa awal sementara bisa teman-teman ganti juga, sampai dengan diagnosa akhir sementaranya bisa kalian ganti. Nah ini akan berpengaruh pada inasi bijisnya nanti. Kemudian update hari perawatan. Nah di sini kan hari perawatan 1 hari. Kalau kita mau update jadi misalkan di sini yang muncul dia udah 5 hari tapi kok masih aja lama rawat 1 hari. Nah teman-teman tinggal klik kanan, lakukan update hari perawatan. Nah kalau si pasien menanyakan perkiraan biaya ranapnya dia selama di rumah sakit ini ada berapa, bisa dilihat dari sini perkiraan biaya ranap. Nah perkiraannya itu sampai sekarang itu masih di limit aman gitu ya. Jadi dari diagnosa ini dia akan di cover berapa dari BPJS gitu ya. Itu bisa dilihat dari sini, dari ICD-nya nanti akan diisi ICD berapa, ICD-10-nya diagnosanya apa, itu akan mengurangi dari total ini nantinya gitu. Tapi sekarang BPJS sudah beda lagi ya, tidak menggunakan hal seperti itu, jadi dia menggunakan satu paket, ya sudah kita ngikut dari mereka. Kemudian perkiraan biaya ranap, urutan, ini sudah. Nah itu aja sih kalau dari rawat inap penjelasan dari saya. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas bisa di kolom chatting juga boleh, atau ke email saya juga boleh. Baik, sekian dari saya dulu ya untuk yang daftar pasien rawat inap. Saya sudah ngantuk banget. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lain waktu lagi untuk penjelasan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.